Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Sekarang siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini ada sebuah video dari pidato presiden kita ya, Presiden Prabowo, yang mana beliau ini sangat tegas sekali ya. Beliau ini ya bisa dianggap murka ya murka, tapi tetap beliau ini penuh dengan canda tawa ya. Artinya beliau memang sekarang ini mengeluarkan ketegasannya pada mereka-mereka yang menghina dan tidak mau ikut dalam kabinet presiden ya. Artinya kalau mereka tetap bersikeras seperti itu, mereka itu tetap dengan pendiriannya tidak mau ikut dalam peraturan pemerintah pada saat ini, ya tunggu tanggal mainnya ya. Ini adalah beliau ini sampaikan. Jadi berhati-hatilah para mereka-mereka yang selalu menghina, mencaci maki, yang selalu membuat keadaan ini semakin keruh, semakin tidak stabil. Tunggu tanggal mainnya dari presiden kita ya. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan bersama. Hari ini saya hadir di tengah suasana hijau. Bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Ya. Lampunya pun hijau. Ya. Untung saya pakai batik, ada hijaunya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan tambah tahun ini. Kita perjuangkan ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan ya saya nggak bisa. Ya. Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional itu menterinya, wakil menterinya banyak lagi itu. Tapi itu bukan karena NU, karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat ya tidak bisa ditolak, ya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya ingin saya sampaikan terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia, ya. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan, kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mewakili kelompok mayoritas tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia. Foto. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada suatu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka,
kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.